Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Abdillah di channel Media Center Asia Iman Wisata yang akan menghadirkan tausiah halaqah Ramadaniyah yang akan diisi oleh ustadz-ustadz insya Allah mampu atau kompeten memberikan tausiah kepada kita. Ya. Untuk saat ini, insya Allah sesuai jadwal yang telah disusun, yang akan menyampaikan materinya, beliau adalah Dr. Muammar LC.M. Irkaha. Nah, ini M. Irkaha adalah master dia Asia. Ya. Beliau adalah dokter yang konsentrasi di bidang ilmu hadis. Jadi para pemirsa yang mungkin ingin konsultasi hadis, beliau adalah lebih dari itu sangat sangat menginspirasi. Beliau adalah bukan hanya bergerak di dunia dosen, ternyata dia mengembangkan sebuah LPK, lembaga pendidikan ya, atau kursus, dan kursus ini berbahasa Inggris yang dikembangkan di Pangkep. Jadi kursusan yang dikelola oleh telah mencetak ratusan siswa yang masih kecil, yang di dalam tahap SD itu sudah lancar bahasa Inggris dan ada di Pangkep. Jadi tidak usah jauh-jauh untuk dasar-dasar anak-anak, dia telah. Pada kesempatan ini juga saya perkenalkan bahwa beliau adalah dosen di STAI DDI Pangkep, Sekolah Tinggi Darud Pangkep, dan sangat memberikan sebuah apresiasi Ustadz telah bergabung di sini dan juga di Zoom. Di Zoom ini kita disaksikan para pemirsa yang kebanyakan adalah keluarga dan juga jemaah dari Asia Iman Wisata. Walaupun demikian, saat kita mengundang partisipan dari luar untuk juga ikut, kita menunjukkan keberkahan atau dakwah ini bisa sampai, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita harus stay di rumah saja. Baik, Ustaz. Saya sapa dulu pematerinya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentar di suaraku? Ya, kentar ya. Di Pangkep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah Asia Iman dan seluruh jamaah yang tergabung pada aplikasi Zoom ini yang dikelola oleh Asia Iman Media Center yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas, atau saya diamanahkan untuk membahas tentang masalah mengetuk pintu langit dengan berdoa. Materi tentang masalah doa sebenarnya sudah dibahas oleh pemateri yang keempat, yaitu saudara saya Mubarak, saudara Haji Mubarak. Namun dia tinjau dari segi tafsirnya, kebanyakan dia tinjau dari segi tafsirnya. Pada kesempatan ini kita tinjau dari segi hadisnya, dan tentu dengan realita yang terjadi
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, di sore menjelang berbuka puasa ini, kenapa saya mengambil judul mengetuk pintu langit dengan doa? Saya mengalami sendiri the power of doa. Bagaimana powerfulnya sebuah doa dalam merubah realita kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan materi secara tinjau hadisnya, saya bercerita dulu pengalaman pribadi. Ketika saya akan berangkat ke Mesir, kita diutus dari Sulawesi Selatan, itu ada 5 orang. Sampai di Jakarta terkumpul seluruh Indonesia, ada 100 orang dari seluruh pesantren-pesantren dan sekolah agama yang ada di seluruh Indonesia. Ironisnya ketika sampai di Jakarta, ternyata ada 10 orang titipan. Artinya yang kita dari daerah ini, ya kita yang dari daerah berjuang. Ya namanya kan orang Sulawesi Selatan biasanya kalau ada syukuran-syukuran, ada hajatan-hajatan, ya kita barazanjila atau ada kita syukuran-syukuran. Sesampainya ternyata di Jakarta, ternyata belum lulus secara 100%. Nah, saya malu bukan karena tidak lulusnya sebenarnya nanti di Jakarta, tetapi yang saya malu bagaimana apa yang akan kita bilang ke keluarga padahal sudah jabat tangan, sudah menangis, dan sudah pamitan di sanak keluarga yang ada di kampung. Sampai di Jakarta ternyata kita belum sepenuhnya lulus 100%. Ringkas kisahnya, tibalah satu saat sebelum hari H di ujian langsung, ujian muqabalah yang dites langsung sama orang Mesir, ini penentuan kelulusan. Satu hari sebelumnya dites ada sekitar 20 orang, tidak ada satu pun lulus. Pada malam ketika saya mau dites, saya ketemu dengan sang guru dari pesantren kami, yaitu Andre Guruta Abdul Wahab Zakaria yang ada di Demang Poso. Dia kebetulan menyitikan waktunya untuk ke Jakarta hanya untuk ketemu para santrinya yang diutus beasiswa ke Mesir. Pada waktu saya ketemu, cuma satu pesannya. Nah, Anda sudah melakukan pelatihan kurang lebih 3 bulan, Anda sudah belajar kurang lebih 3 bulan, ikhtiar Anda sudah cukup. Maka saya harapkan Anda memperbanyak doa. Dengan kata-katanya itu dia mengatakan ketuklah pintu langit. Mengetuk pintu langit maksud di sini yaitu dengan memperbanyak doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kisahnya, ketika saya masuk dites sama orang Mesir, dan alhamdulillah yang diteskan cuma nama saya, Masmuk Ismake. Dia katakan nama Anda siapa, saya cuma mengatakan Muammar. Kemudian dia cuma katakan Arrabta Muammar Qaddafi. Jelaskan katanya Muammar Qaddafi, ketika itu dia masih pemimpin yang sangat terkenal di dunia perpolitikan. Yang saya jelaskan cuma Muammar Qaddafi saja, sedangkan teman-teman lain disuruh membaca majalah yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Jadi dari pesan beliau inilah saya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya doa yang harus kita perkuat di akhir-akhir zaman ini, tentunya di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, sangat berguna untuk kita kembali aplikasikan. Karena saat ini seakan-akan manusia karena kecanggihan teknologi, karena kemampuan itu manusia itu sendiri seakan-akan melupakan bermunajat langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada teman-teman Asia Iman dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, tinjauan doa yang saya mau angkat di sini ada 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu sebagaimana yang kita alami saat ini, yaitu aspek kesulitan dari segi finansial. Saya tahu Asia Iman ketika sebelum terjadinya pandemi hampir memberangkatkan berapa kali dalam sebulannya. Begitu pula yang saya rasakan, saya mengelola lembaga pendidikan khususan, per bulannya kami menerima siswa kurang lebih 100 sampai 150, bahkan pernah sampai 450 dalam per bulannya. Tapi saat ini kita semuanya tertutup, tidak ada fasilitas untuk mencari rezeki khususnya di bidang ilmu pendidikan. Namun ada hal yang perlu kita pahami, bahwasanya namanya kehidupan silih berganti. Kata orang tua kita, si sille aje jokah.
ya terkadang kaki kanan, terkadang kaki kiri. Nah, dalam situasi seperti ini ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang bernama Abu Umamah. Hadis ini bisa dilihat di dalam Sunan Abi Dawud As-Saksatani. Apa yang terjadi, jamaah sekalian dimanapun Anda berada? Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama rumahnya Nabi di Madinah, kan rumahnya Nabi di kuburannya. Masjid Nabi dulu itulah Raudah. Yang sekitar Raudah itulah Masjid Nabawi pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ketika mau masuk rumah tentu melewati masjid. Nah, ketika Nabi melewati masjid, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat yang usianya setengah baya, kemudian menangis meratapi nasibnya. Dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya sahabat tersebut yang bernama Abu Umamah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Dia mendampiri Abu Umamah, lalu dia bertanya, Abu Umamah, ada apa Anda berada di dalam masjid sedangkan bukan waktu salat? Nah, di sini juga ada dalil yang bisa kita katakan bahwasanya Muslim yang sejati sebenarnya bukan Muslim selamanya tinggal dalam masjid. Ya, masjid ditempati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setelah berhenti melakukan salat, fasiru fil ard, silakan kalian keluar berpencar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi mengatakan, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salat. Kenapa engkau duduk dalam masjid sedangkan bukan waktu salat? Artinya mafhum mukhalafannya di dalam kaidah usul fiqh, artinya janganlah kamu selamanya tinggal di dalam masjid sedangkan Anda melupakan kewajiban untuk mencari rezeki. Kemudian apa perkataannya Abu Umamah? Ya Rasulullah, hamumun lazimatni wa duyunun. Apa yang membuat saya menangis, meratap di dalam masjid ini adalah hamumun, penyakit yang menggerogoti tubuh saya. Ya, penyakit yang saya derita beberapa bulan ini dan beberapa waktu ini saya dikena penyakit. Kemudian yang paling parah adalah waduyunun. Karena jasad saya sakit, saya tidak bisa mencari rezeki, waduyunun, dan saya terlilit utang. Jadi dua yang dirasakan oleh Abu Umamah sehingga dia pergi bermunajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah penyakit yang terkena terhadap jasad zahirnya, kemudian yang kedua adalah utang psikis, kemudian pikiran yang menggerogodinya karena senantiasa ditagih utang yang sudah jatuh tempo. Kemudian namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat dan memberikan, tentunya dimaksud semangat sini adalah doa yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa inilah saya share di tempat yang penuh berkah ini. Di situasi PSBB ini atau lockdown ini, kita yang ada di beberapa daerah di Indonesia merasa kesulitan di dalam mencari nafkah, merasa kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, bersabarlah dan perbanyak berdoa dan tetap berusaha yang bisa menghadapkan income untuk keluarga kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Anda berdoa, setelah Anda berusaha, kemudian angkatlah kedua tangan Anda, kemudian Nabi mengatakan, Ya Aba Umamah, afala uallimuka kalaman idza anta qultahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada'an kadainaka. Maukah engkau saya ajarkan ya Aba Umamah, memberikan semangat kepada Abu Umamah, maukah engkau saya berikan sebuah doa atau sebuah baca-baca lah kalau kita, sebuah sabak-sabak, itu sama saja bahasa lokal kita. Apabila katanya Anda mengamalkannya, azhaballahu azza wa jalla hammaka, yakin dan percaya Allah mengangkat penyakitmu. Ini berita gembira bagi kita yang mungkin keluarganya mengalami ada penyakit yang menggerogotinya. Bisa kita amalkan doa ini insyaallah. Kemudian yang kedua adalah wa qada'an kadainaka, dan silakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membayarkan utang-utangmu. Di layar Anda sudah ada saya buat dalam bentuk screen. Maka tentu ini adalah berita bergembira terhadap Abu Umamah. Lalu Abu Umamah tentu menerima dengan gembira. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
idza asbahta wa idza amsayta, katakanlah apabila pada waktu pagi hari, yaitu setelah salat subuh, wa amsayta, yaitu setelah salat maghrib. Jadi doa ini dianjurkan untuk membaca setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Apa doanya? Doa ini sering juga diceramakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Saya mendengar dari ceramahnya, kemudian saya share di tempat yang penuh berkah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa ini inti utamanya ada dua hal yang penting di dalam doa ini, yaitu kita meningkatkan etos kerja. Kita meningkatkan semangat kerja kita, sehingga dengan adanya semangat kerja, sehingga Allah Subhanahu wa taala ada jalan untuk mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang diminta salah satunya di situ, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya memohon perlindungan darimu dari sifat lemah yang menyebabkan seorang tidak bisa mendapatkan harta yang melimpah karena penyakit atau karena lemahnya tubuhnya dan fisiknya dan pikirannya untuk berusaha mencari nafkah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-kasal. Kasal itu adalah penyakit yang harus dibasmi dari semua ajaran-ajaran agama, yaitu sifat kemalasan. Bahkan ada budaya lokal atau ada syarak yang sering atau pepatah yang sering diucapkan oleh orang tua kita yang mengatakan lebih itu ditungka pangai daripada tungkai tumakalasie. Artinya lebih baik kita berinteraksi atau memelihara laki-laki yang perampok, tapi nauzubillah min zalik, dibandingkan kita serumah atau memelihara yang namanya orang pemalas. Karena satu ketika Umar bin Khattab pernah melihat ada orang setelah salat subuh, dia hanya duduk di dalam masjid mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pulang dari kerja masih melihat orang tersebut masih berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya Umar orang yang tegas, lalu Umar menggertaknya dengan mengeluarkan pedangnya, kemudian dia mengatakan laitas sama'u tatanazzal az-zahab wal fiddah atau kama qala Nabi atau kama qala sahabat. Tidak mungkin katanya langit menurunkan emas dan perak. Artinya kalau Anda tidak kerja, tidak mungkin akan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada pemirsa Asia Iman Wisata dan seluruh pemirsa yang tergabung di dalam live streaming ini, saya menganjurkan kembali menguatkan semangat kita untuk berdoa dengan cara membaca doa ini pada waktu pagi dan pada waktu sore hari. Ini yang pertama tentang masalah situasi yang kita alami, tentang masalah sulitnya perekonomian di masa lockdown atau di masa pemberlakuan sosial berskala besar. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan kepada jamaah sekalian, tadi yang kita doakan diri kepala keluarga dan tentu kita mengharapkan tentang masalah doa yang diinginkan untuk kesuksesan anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan juga untuk mendoakan anak-anak kita supaya masa depannya cerah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia menginginkan keturunan-keturunannya dan keturunan kaum muslimin memiliki penghasilan yang memadai sehingga umat ini bisa disokong dengan adanya sokongan materi. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, tentu kita ringkas saja kisahnya. Pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus beberapa orang sahabat. Maka pada waktu dia mengutus seorang sahabat, tentunya di Madinah sebagian atau mayoritasnya sudah mengikuti ajaran agama. Jadi ketika Nabi datang berhijrah, otomatis dia diterima dengan cara yang baik. Kenapa diterima cara yang baik? Karena sudah mendengarkan berita bahwasanya Nabi yang terakhir yang diutus adalah benar-benar sudah diutus dan akan berhijrah ke Madinah dalam waktu yang dekat ini.
Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, para sahabat berlomba-lomba untuk ditempati rumahnya sebagai rumah persinggahan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara sahabat yang Ansar atau penduduk Madinah yang akan mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi menyuruh, biarkanlah unta saya memilih di mana rumah yang akan dia tuju. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, justru unta tersebut menuju di sebuah rumah sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang sangat miskin. Rumahnya rumah panggung, kemudian dibawa tempat ternaknya, seperti hanya perumpamaan mungkin rumah-rumah sekarang yang ada di perkebunan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal beberapa bulan di sana, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah yang ada di samping Masjid Nabawi. Kemudian karena Abu Ayyub Al-Ansari sudah mendapati kemuliaan yang sangat luar biasa, maka ada seorang ibu yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kemiskinan yang sangat melarat. Kemudian apa dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa, rumah saya tidak disinggahi, saya tidak bisa menyumbang dengan uang, maka biarkanlah anak saya Unais, dipanggil Unais, nama aslinya adalah Anas bin Malik. Biarlah anak saya yang bernama Anas bin Malik ini saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Rasulullah untuk membantu kehidupan sehari-hari. Artinya semacam membantulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya seorang ibu tentu mengharapkan kesuksesan terhadap anaknya. Dia tidak mau seperti anaknya yang hidup melarat. Dia menginginkan anaknya supaya menjadi anak yang sukses. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu apa kata ibunya Unais? Doakanlah ya Rasulullah. Lalu serai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Anas bin Malik, kemudian meniupkan doa di ubun-ubunnya, dan doa ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari sudah pasti hadisnya hadis sahih. Ada juga di dalam Sahih Muslim, namun redaksi yang agak berbeda, tapi inti utamanya sama. Maka ulama mengatakan hadis ini, doa ini sudah berada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka hadisnya otomatis sudah pasti hadis sahih. Di dalam hadis ini yang dibacakan adalah anak laki-laki. Ulama kita mengatakan, barang siapa yang membacakan doa ini, termasuk Andre Gurta, Ki Haji Muhammad Harisa, yaitu pimpinan Pondok Pesantren An-Nahda, sering sampaikan doa ini. Kemudian apa yang dia katakan, bacakanlah anakmu setelah salat subuh. Kenapa salat subuh? Karena belum ada suara-suara didengar, langsung sugesti doa. Dan doa ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Doanya adalah, Allahumma kfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah atau tambahkanlah hartanya atau rezekinya anak ini, yaitu Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, wa waladahu, dan berikanlah dia keturunan. Karena banyak orang diberikan harta yang melimpah tapi tidak memiliki keturunan, sepeninggalan dia, ya siapa yang berkelahi, yaitu kemanakannya, keluarga-keluarganya. Maka yang kita minta, percuma banyak harta kalau tidak ada keturunan yang bisa mendoakan kita setelah sepeninggalan kita. Kemudian, wabarik lahu fima a'taitahu, dan berkatilah rezeki-rezeki yang telah engkau berikan. Karena yang namanya rezeki, jamaah sekalian, percuma yang banyak. Percuma rezeki kita banyak, akan tetapi ketika tidak ada keberkahan di dalamnya, maka bukan mendatangkan kebahagiaan, tetapi justru mendatangkan malapetaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ketika kita mendoakan anak kita ini, rutin mendoakan, insya Allah, yakinlah kehidupannya jauh lebih sejahtera dibandingkan kehidupan kita. Apa testimoninya Anas bin Malik? Coba lihat di bawah yang ada di slide, apa perkataannya? Qala Anas, fawallahi inna mali lakatsiran. Sesungguhnya harta saya sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah banyak. Wa inna waladi walada waladi la ta'aduna ala nahwil mi'ah. Sesungguhnya anak cucu saya, dia masih hidup, masih mencapai sampai 100 orang. Dalam fakta sejarahnya, Anas bin Malik memiliki kebun yang sangat luas, memiliki ratusan pegawai atau staf. Dalam satu minggunya tidak mampu menghabisi hasil panen daripada kebunnya. Anas bin Malik membuatnya dia orang yang terkaya di Basra pada waktu itu, karena ini adalah berkat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Direktur sebagai host dalam acara ini. Terima kasih.
Masya Allah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Luar biasa tadi kita telah menyaksikan bahwa mengetuk pintu doa, ya, mengetuk langit dengan doa ini artinya Ustaz ya, yang bisa kami ambil dari beberapa catatan ini meremehkan doa tersebut ya, karena doa ini merupakan amalan atau yang juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa juga menjadi sangat penting di mana saat ini Ustaz, kita dalam situasi yang seperti ini semuanya, wabah yang seluruh dunia dikena ya dengan COVID-19 ini. Maka mari kita perbanyak-banyak doa. Uniknya tadi ternyata ada doa khusus yang tertera di kitab Sahih Bukhari yang insya Allah bisa kita amalkan. Doanya sangat singkat dan sudah di-share tadi oleh pemateri. Baik, Ustadz, karena di acara ini pemateri kami beri waktu sekitar 20-30 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah itu ada sesi tanya jawab, Ustadz. Sesi tanya jawab ini kami akan berikan kepada pemirsa untuk bertanya. Siapa yang ada pertanyaannya, silahkan ajukan pertanyaan, kemudian nanti Ustadz yang akan menjawab. Untuk sementara belum ada Ustadz yang masuk pertanyaannya. Kita ingin membahas kemarin, saya sempat skip. Saya ingat ini skip pertanyaan di Ustadz Mubarak. Ada 2 pertanyaan yang ternyata dikomplain sama pendengar Ustadz, karena saya tidak bacakan ke Ustadznya. Yang saya catat dan saya catat, bahkan saya bilang oh nanti bisa ini karena doa juga judul tak. Jadi saya akan sampaikan di sini mengenai minta doa mana, apakah ada juga doa-doa khusus untuk meminta jodoh gitu, yang mungkin adakah hal-hal yang mungkin bisa di-share di sini, karena saya sangat ingat bahwa ada audiens yang sampai setelah acara ini saya kenapa tidak dibacakan ini ke Ustadz, bilang oh tunggu karena kita terbatas waktu. Doa tentang jodoh Ustaz. Doa tentang jodoh. Adakah doa khusus? Doa khusus meminta jodoh begitu. Bukan yang sudah punya jodoh kemudian minta ya. Maksudnya ini katanya mau mungkin belum dibukakan rezeki jodohnya. Adakah doa-doa khusus untuk itu? Tentang masalah doa meminta jodoh, ya sebenarnya kalau kita meyakini bahwasanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berusia 4 bulan atau 120 hari di kandungan ibu kita, maka kalau kita meyakini itu insya Allah bahwasanya jodoh kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kita yakini bahwasanya takdir kita yang dipercepat, mungkin yang diperlambat, yang mendapatkan bahkan yang tidak mendapatkan jodoh di dunia ini. Tapi yakinlah insya Allah kalau kita amal kita baik akan mendapatkan jodoh yang baik insya Allah di surga Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang terbaik. Kemudian apakah doa-doa yang diamalkan sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan jodoh itu? Ya, yang namanya doa, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Artinya apa yang dimaksud senjata? Senjata itu artinya di senjata itu sebenarnya bisa merubah satu takdir yang buruk dengan takdir yang jauh lebih baik. Makanya kata Imam Syafi'i, berubahnya sebuah takdir yang buruk dengan takdir yang baik itu bagian daripada takdir. Artinya jangan kita mengatakan, kalau begitu tidak ada jodohku, tidak usah saya berdoa.
Nah, ada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya setelah salat subuh memperbanyak untuk membaca zikir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu zikirnya yaitu kita membaca Asmaul Husna yang ada kaitannya tentang masalah rezeki, yaitu ya Razak, ya Razak, ya Razak, perbanyak membaca minimal 300 kali. Setelah itu angkatlah kedua tangan kita, saya katakan setelah kita berdoa, berzikir, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Razak, kemudian ketuklah pintu langit dengan mempergunakan bahasa yang kita mengerti. Saya kira kalau doa tersendiri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah jodoh, secara umum rezeki saja yang kita minta, namun secara detailnya silakan mempergunakan bahasa yang kita mengerti. Terima kasih Pak Direktur. Baik. Asal jangan meminta, ya Allah, minta jodoh lagi ya. Apalagi Pak Ustaz ini kalau minta jodoh lagi. Ini saya minta maaf, audio saya bermasalah. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, Ustaz. Dengar suaraku? Iya, kecil sekali. Bagaimana, ini agak di luar dari materi, tapi nggak apa-apa karena ini dijawab saja, Ustaz, dari salah satu Haji Ane ya, Haji Munawwarah jemaah kita bertanya bagaimana bersikap terhadap PSBB. Bersikap pada apa PSBB? Peraturan untuk masjid, sementara di daerahnya menurut dia masih zona hijau begitu. Tapi dilarang. Bagaimana? Oke, saya pahami. Ya, pertanyaannya kurang lebih begini, bagaimana menanggapi aturan pemerintah tentang masalah aturan masjid, kan yang diprotes sekarang kan sebenarnya masjid. Ya, seakan-akan dia cemburu terhadap pasar. Kenapa pasar masjid disuruh tutup? Di daerah saya ini juga menjadi polemik, selalu ribut pendapat tentang masalah begini. Sekali lagi saya katakan perbedaan pendapat di antara ulama itu lumrah. Bukan cuma kita yang kena, masa Umar bin Khattab. Ya, kemudian wabah ini juga terjadi pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal, yaitu tentang masalah fadlu, saya lupa judulnya, yang tentang masalah keutamaan wabah. Justru dia tidak menghardik dan tidak memaki wabah, tetapi dia justru menyebutkan keutamaan wabah. Nah, di dalam kitabnya ini, dia mencatat tentang masalah perbedaan pendapat ulama, tapi yang diperdebatkan dulu yaitu keluar dari rumah. Nah, kita perdebatkan sekarang kan masjid. Ya, karena dunia kita sekarang banyak orang yang baru belajar agama, justru mengalahkan kealimannya seorang mufassir. Ya, itu yang banyak bermasalah. Nah, yang namanya perbedaan pendapat, dia mengatakan sependapat dengan pembukaan masjid, ada yang mengatakan ya ditutup masjid, itu kan terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi masing-masing memiliki dalil yang ada, masing-masing memiliki kewenangan yang ada. Namun yang perlu kita camkan adalah seorang pemimpin harus memilih di antara dua yang terburuk. Ya, harus memilih di antara dua yang terburuk. Dan hasil keputusannya seperti daerah saya Pangkep, baru kemarin hasil kesepakatan di antara seluruh ormas yang ada di daerah Pangkep menyuruh untuk memang betul-betul tidak melakukan salat tarawih, karena sebagian ada yang buka, sebagian ada yang tutup, tidak melakukan salat rawatib. Tapi tadi saya lewat beberapa masjid masih ada yang melakukan, karena baru kemarin ditandatangani. Saya katakan lagi, inilah resiko menjadi seorang pemimpin. Maka apabila dia berlaku adil, maka dia mendapatkan dua pahala. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim arti pemimpin. Kemudian apabila dia ternyata salah dalam memilih hal, dalam menutup masjid, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjaminnya tetap dia mendapatkan satu pahala. Kenapa dia mendapatkan satu pahala? Karena dia hanya memilih di antara dua yang paling buruk terhadap opsi yang ada. Saya katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita patuh saja terhadap pemimpin dan rasulnya, karena toh ketika masjid yang ditutup masih Anda bisa melakukan salat berjamaah di rumah, masih bisa melakukan salat tarawih di rumah. Tapi ketika pasar yang ditutup,
Kira-kira mungkin ada opsi lain ketika negara kita adalah negara maju, tapi harus kita meyakini negara kita masih dalam zona perekonomian 5 poin sekian. Jadi artinya negara kita tidak mampu seperti negara-negara yang maju, karena seperti yang ada di Inggris, memang betul-betul ada lembaga sosial atau bantuan pemerintah membawakan langsung makanan masyarakat ke rumah. Tetapi di daerah kita ada di antara dai yang tidak sependapat dengan penutupan pasar, bisa membawakan soalnya atau bisa menjadi tim untuk membawakan makanan masyarakat atau door to door. Saya kira sangat sulit karena kita sendiri kesulitan di dalam perekonomian, pemerintah sulit, masyarakat jauh lebih sulit. Jadi saling memahami saja, inti utamanya tetap melakukan ibadah. Insya Allah beribadah di rumah tidak mengurangi pahala sedikit pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kenapa tuh dia kecil kian audionya? Berbanyak pun tadi. Oh biasa memang. Lepas dulu. Biasa. Itu gampang juga ini. Ya. Insya Allah kita. Silakan Pak Direktur. Dokter, kita beralih ke pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini Iya. Pertanyaan dari YouTube. Saya ambil satu pertanyaan dari YouTube, Ustadz. Ada non-Muslim yang berdoa, tentu berdoa kepada Tuhannya kan. Kemudian yang dia ucapkan ternyata dikabulkan. Bagaimana seperti itu? Apakah tentang masalah ada orang yang pernah berdoa atau ada yang dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin merasa pesimis karena sampai detik ini belum mendapati hasil daripada doanya, atau dia masih menganggap belum diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berputus asa. Yang namanya doa, kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan saat ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yakinlah akan memberikan kita kelak. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kelak, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada keturunan kita. Kalau keturunan kita tidak diberikan, yakinlah bahwasanya Allah dengan penuh kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kepada kita setelah kita berada di hari kemudian nanti, berupa syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti utamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat gembira, merasa sangat bahagia ketika ada di antara umatnya, ada di antara hambanya yang terkena bencana, yang terkena musibah, yang terkena cobaan, lantas dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat seraya kedua tangannya, mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat bangga. Letak permasalahannya apakah diberikan sekarang atau kapan saja, kemungkinan tidak diberikan yang ini, tapi rezeki yang lain justru jauh lebih banyak dibandingkan rezeki yang kita minta. Inti utamanya, jangan pernah berhenti berdoa, karena dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru semakin bangga terhadap kita semuanya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Para umat Allah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh hari ini, Masya Allah, kita mengisi bahasa yang ketujuh ini dengan mendengarkan. Hanya kalau tidak ditutup juga dengan doa itu beli sebelumnya kita juga laksanakan ya, dan sekarang sudah habis sampai 1 jam ya. Ini sudah jam 5, pertanda bahwa waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita hari ini karena insya Allah kita besok akan lebih berbenah lagi kendala teknis ini, kita bisa atas atensi para pemirsa yang ada. Setelah sesi tanya jawab ada sesi terakhir, Ustaz. Iya.
sesi terakhir ini adalah sesi di mana narasumber pemateri memberikan kesimpulan tentang materi ini secara singkat, memberikan quote atau pesan-pesan kepada pemirsa yang kurang lebih 2-3 menit, Ustadz. Dan setelah itu, setelah pesan-pesan itu dilanjutkan atau ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Langsung doanya. Silahkan Ustadz. Ya, pesan yang saya mau sampaikan kepada pemirsa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya disertai dengan usaha. Di masa lockdown ini, di masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, jangan menganggap bahwasanya ini adalah akhir daripada segalanya. Jadikanlah bahwasanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani justru mengatakan bahwasanya manusia yang mendapati cobaan ini benar-benar dalam fadlun, benar-benar dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang terkena bencana berupa mengidap penyakit bahkan kematian, yakinlah dan percaya, jangan mencelanya, karena sesungguhnya itu adalah syahid menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syahid dimaksud sini bukan syahid kubra, tapi adalah syahid sugra. Yang kedua, yang namanya agama Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan yang namanya kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan kepada kita untuk hidup sejahtera. Kerjakanlah apa saja yang Anda kerjakan, yang jelas selama itu halal. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha yang kita lakukan, dengan usaha itu Allah akan menitip rezekinya yang melimpah kepada kita. Setelah berusaha, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya tadi Abu Umamah, alhamdulillah dia testimoninya dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitku. Dan yang kedua, membayarkan semua utang-utangku. Yang ketiga, yaitu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Dalam testimoninya, Anas mengatakan, dulunya saya fakir, tapi setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengabdi selama 10 tahun. Saya merantau kepada Basrah. Di Basrah saya menjadi seorang petani, pekebun. Akhirnya dari hasil perkebunan saya, Allah Subhanahu Wa Taala titipkan rezeki yang melimpah. Dan rezeki itu menyebabkan saya terpandang di kota Basrah. Inti utamanya, perbanyak berdoa, jangan putus asa. Dengan usaha, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan karunia-Nya berupa rezeki yang melimpah. Terima kasih. Mari kita menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكثر مالنا وولدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اكثر مالنا وولدنا وأطل عمرنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق ارزقنا يا الله يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan segenap pemirsa yang Zoom dan YouTube. Demikian acara hari ini dari Dr. Muhammad, kami sebagai tim, mewakili tim dan segenap yang hadir saat ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullahu khair. Dan insya Allah besok
ya bagi para pemirsa semua, besok jangan lupa di jam yang sama dan di channel yang sama bersama saya kita akan melanjutkan kajian halaqah Ramadan ini yang insya Allah pemateri besok tidak kalah menariknya juga ya, akan diisi oleh saudara saya juga dari alumni Mesir. Insya Allah acara besok diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Irsyad LC MTHI. Beliau adalah dosen di IAIN UIN Alauddin Makassar dengan mengampu mata kuliah tafsir, dan beliau juga adalah seorang dai ya, di Makassar ini yang akan membawakan materinya dengan judul sebaik-baik cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan spesial terima kasih juga kepada semua tim yang bekerja keras menghadirkan acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu alla ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.